Hai Debra Lovers, kembali lagi bersama dengan Kak Marta. Dan kali ini Kak Marta dalam podcast spesial ini gak akan sendirian karena sudah ada tamu spesial yang sudah hadir di studio kita. Mungkin boleh diperkenalkan dari mana dan siapa? Oke. Dari yang kecil dulu ya. Siap. Hai teman-teman Diana Pura Lovers, aku Cika Francisca, biasa dipanggil Cika. Asli Bali, cuman sedang merantau ke Bandung. Wah, jadi anak rantau ya. Nah, kalau sampingnya nih. Halo Diana Pura Lovers, aku Murtiani Kumontoy, bisa dipanggil Tia. Ya, sekarang ini aku lagi kerja di Jakarta. Wah, jadi ke kota yang sangat padat penduduk ya? Dan ada culture shock nggak yang Kak Cika atau Kak Tia alami saat merantau di daerah orang? Pasti sih Kak. Kak Marta, kita ngerasain itu. Kalau aku sendiri, culture shocknya itu ya pasti awal-awalnya ke Jakarta kan. Iya. Kayak 180 derajat beda sama Bali. Banyak banget dari segi makanan, budaya, cara kita berinteraksi sama orang. Terus juga di Jakarta kan bahasa anak Jaksel ya, khususnya emang aku tinggalnya di Jaksel sekarang. Bahasa mereka kan banyak campur Inggris ya gitu kan. Jadi Literally. iya, literally, basically, lately, ya recently gimana gitu kan. Mereka keren banget sih. Mereka keren banget sih gitu. Cuman aku pas denger mereka ngomong kayak gitu kayak oh keren gitu kan. Terus banyak hal yang di Bali kita kalau dari segi bahasa intinya tuh sama, tapi mereka bisa ngomonginnya kayak internasional gitu. Kalau gitu. Terus kalau dari sapaan, kalau awalnya aku ke Jakarta aku lihat orang-orangnya kayak nggak baik gitu ya. Dalam artian kayak individualis dan nggak ramah gitu. Tapi mungkin karena aku udah 2 tahun di Jakarta, yang aku temuin tuh sebenarnya mereka tuh baik. Tapi emang itu cara hidup di Jakarta gitu. Kalau kita kenal, baru kita tahu orangnya gimana gitu. Jadi kalau emang nggak kenal ya emang bakal nggak nyapa sendiri-sendiri gitu. Nah terus jadinya aku serang kayak gitu. Terus aku jadinya serang kayak gitu. Jadi kalau ada orang baik gitu kayak skeptis gitu loh. Kayak ini orang kenapa baik ya gitu. Iya, kalau dulu aku yang baik sama orang terus mikir kenapa sih semua orang kok cuek banget gitu, nggak ada yang senyum ramah gitu. Tapi sekarang kalau ada yang senyum ramah, aku yang jadi kayak kenapa sih ini gitu. Jadi takut sendiri ya? Iya, saya udah kebawa sih, lumayan kebawa. Tapi waktu balik ke Bali harus adjust lagi kan. Kita harus tahu di mana kita berada kan. Kalau di Bali ya kayak kita apa adanya, orang-orang Bali yang ramah, yang senyum dan yang lain-lain. Itu kalau dari segi bahasa. Terus makanan juga ya. Makanan kalau di Jakarta kan dikit yang isi rempah-rempah kayak Bali dikit kan. Terus ada babi guling dan lain-lain kan. Bahasa genep. Bener. Terus aku trauma banget kalau beli makanan di Jakarta itu nggak ada. Aku ekspektasinya tuh emang udah tinggi. Tasteku kan lumayan tinggi ya. Bercanda guys. Bawang-bawangannya ya. Ekspektasiku waktu makan makanan, misalnya beli makanan Bali di Jakarta itu rasanya tuh bakal sama makanan kita makan di Bali. Tapi ternyata enggak, dan harganya itu 3 kali lipatnya, 4 kali lipatnya dari yang harganya di Bali. Jadi semenjak aku udah feel coba itu, aku nggak pernah lagi mau beli makanan Bali di Jakarta. Jadi soalnya udah keluar uang banyak, harganya nggak sesuai gitu sih. Tapi itu kan preferensiku sendiri ya. Siapa tahu teman-teman udah cocok, tapi kayaknya gitu semua sih teman-teman. Nah, ini kan cuma berbagi pengalaman biar teman-teman juga gitu kan. Itu bisa tahu lah experience-nya kalau di rantauan seperti apa. Itu kalau dari aku, Kak. Oke, kalau dari Kak Cika nih, yang jadi gadis nenggelis Bandung gitu ya. Teteh Bandung. Teteh Bandung. Mungkin karena baru 6 bulan lah ya di Bandung. Ya kurang lebih sama si culture shock-nya itu dari makanan yang ya susah banget nemuin makanan yang berempah gitu ya. Dan lebih ke transportasi yang padat banget, ya ampun. Itu udahlah, salam lah kalau udah jalan jauh tuh udahlah. Oke, jadi kalau di sana tuh bukannya enak ya, di Bandung ada batagor, ada somai. Oh jelas, itu bagi pecinta bumbu pecel atau bumbu kacang, kalian akan sangat senang di Bandung. Tapi ada tapinya nih. Soal perjalanan, udahlah, tahan aja dikit. Lebih padat daripada Bali berarti ya?
Bandung kota iya. Oke, kalau Kak Cika nih di Bandung bagian mananya? Kalau aku kebetulan di Bandung Barat, jadi cukup Oke. jauh dari Bandung kota, sekitar 45 menit. Wah, Jadi menempuh perjalanan cukup panjang. kayak dari sini ke Bedugul kali ya? Ke Bedugul, ke Iya, Denpasar, ke Denpasar kota Kalau ya. macetnya. Bener sih, jadi ya cukup lumayan jauh juga ya dari perkotaan. Tapi sejauh merantau nih, kalian berdua ada ngerasain rasa rindu kampung atau rindu orang tua atau rindu teman-teman kah? Ayo. Kalau rindu jelas pasti rindu. Kebetulan aku sebelum merantau ke Bandung, aku kuliahnya di Yogyakarta. Mungkin kalau homesick itu udah lebih kerasa waktu kuliah ya. Jadi terutama waktu sakit, biasanya kita akan melo sedikit lah, ingat keluarga. Karena kan biasa kalau sakit biasanya perhatian lebih, perawatan lebih dari orang tua. Cuman ya kalau di rantau kita belajar untuk survive sendiri, apa-apa kita lakuin sendiri. Wah, berobat sendiri. Berobat sendiri pernah, sambil pusing, sambil tempel koyosan di sini. Iya benar. Oke, berarti perjuangan banget ya untuk jadi seorang anak rantau itu. Sangat-sangat teman-teman, sejujurnya. Tapi happy nggak sejauh ini? So far happy sih, sangat-sangat happy. Wah, kalau untuk Kak Tia nih yang hidup di kota metropolitan. Untuk homesick tadi ya, ya bersyukur puji Tuhan dapat kesempatan untuk merantau, mencoba di Jakarta. Waktu merantau itu baru tahu rasanya kangen sih, kayak Oke. kangen rindu rumah dari Bali sendiri deh. Dulu kayak 24 tahun di Bali, ya 24 tahun di Bali gitu, jadi kayak nggak ada rasa kayak rindu yang gimana-gimana gitu kan. Iya, karena setiap hari ya. Bener, tapi ketika ke Jakarta, oh gini ya rasanya rindu kampung halaman, gini rasanya rindu Bali, semua tentang Bali deh. Pokoknya semua tentang Bali rindu. Terus itu baru Bali, terus ingat orang tua. Jadi tahu rasa kangen sama orang tua dan ya jujur sih kayak lebih menghargai orang tua sih kalau aku. Karena jauh dari rumah jadi nggak suka marah-marah dan lain-lain kan. Karena kita jauh ya. Terus kalau ketemu pulang ya pasti bener-bener pingin quality time dan kayak punya waktu sama keluarga gitu sih. Jadi kayak lebih menghargai rasa kangen gitu sih, kayak bener-bener tahu arti dari rasa kangen itu. Dan sama juga kayak Cika tadi, beratnya sih kalau merantau di sakit ya. Jadi karena aku juga pernah sakit dan semua ngelakuin sendiri, ke rumah sakit juga sendiri, nahan-nahan sendiri semuanya, makan juga sendiri, beli makan sendiri ya pokoknya semuanya. Yang aku mau bilang tadi itu, jadinya aku mau hidup sehat gitu. Karena sakit itu berat banget di rantauan. Jadi aku nggak mau sakit. Jadi aku makan teratur, makan yang sehat, biar aku nggak sakit. Gimana caranya aku nggak mau sakit gitu sih. Kalau mungkin kalau tinggal di rumah, bodo amat ya. Amat ya benar sih. Makan semua apa yang ada di bener. rumah ya kan? Iya, karena bebas kan gitu kalau rumah. Kalau sakit resikonya itu sih, makanya nggak mau sakit. Kalau kita lemes, ada mama yang bantuin, bener. ngasihin makan ke kamar karena kita nggak bisa pusing kan? Iya benar-benar manja. Iya. Tapi kalau udah di rantauan kan mau nggak mau nyari makan pun harus sendiri. Yes, benar-benar. Jadi emang mungkin banyak sekali ada perbedaan-perbedaan yang Kak Cika dan Kak Tia alami selama menjadi rantauan ya. Iya. Nah, Jadi anak rantau. kalau menurut Kak Cika dan Kak Tia nih, selama pengalaman jadi anak rantau ini, ada nggak suka dukanya? Banyak sih, Cika dulu. Suka dukanya banyak banget. Aku juga nggak bilang kalau teman-teman yang di Bali itu nggak baik ya, bukan ya. Semua orang punya perjalanan hidup masing-masing. Semua orang punya cita-citanya masing-masing, jalannya masing-masing. Kalau teman-teman emang teman-teman yang fokus di Bali, bangun karir di Bali, pendidikan di Bali itu bagus buat teman-teman. Semua kita punya pilihan masing-masing. Dan kita juga yang merantau, kita punya cita-cita untuk pergi keluar, itu juga bagus untuk kita lakuin karena kita memang punya cita-cita untuk itu kan. Jadi semua balik lagi ke pilihan masing-masing. Apa yang kita mau capai di hidup ini, apa yang ingin kita lakukan. Tapi suka dukanya itu
untuk mencapai suatu hal pasti banyak yang dikorbankan ya. Aku yang tinggal di Jakarta, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, banyak event-event yang kita nggak bisa hadiri. Misalnya peringatan apa, ulang tahun orang tua, ulang tahun ponakan atau apapun itu yang kita nggak bisa ikutin secara langsung. Jadi video call kayak gitu, itu kan kita kehilangan momen-momen itu. Tapi sukacitanya mungkin karena aku di Jakarta, banyak banget kegiatan nasional internasional yang ada di Jakarta. Di Bali pun banyak juga ya, kan biasa kalau ada G20 atau apa-apa gitu banyak yang di Nusa Dua juga kan. Tapi mungkin di Jakarta lebih ke hiburan ya. Banyak konser. Jadi punya hobi baru ya. Banyak konser di Jakarta. Jadi itu bukan, kalau dulu aku lihat konser Korea waktu masih stay di Bali. Oke, nggak mungkin gitu loh untuk ke Jakarta nonton konser. Iya. Karena ini kebetulan aku di Jakarta, beberapa artis internasional yang datang itu, puji Tuhan aku bisa ikutin karena kan aku tinggal beli tiket aja ya guys, nabung beli tiketnya untuk pesawat dan hotel kan udah nggak ya, karena akomodasinya nggak lah ya. Jadi menghemat itu, jadi sekarang mungkin untuk itu karena tinggal di Jakarta, tapi kalau mungkin aku tinggal di Bali kayaknya aku nggak bisa gitu. Hal-hal benefit yang kayak gitu yang aku rasain. Terus juga banyak kejadian-kejadian penting nasional yang terjadi di Jakarta. Contohnya misalnya waktu itu Pak Prabowo lewat, itu depan kantorku kayak gitu. Jadi kayak oh Prabowo lewat nih gitu. Terus misalnya ada tanding bola di GBK, suaranya tuh bisa kedengeran sampai kantorku. Gara-gara kan besar gitu kan, kayak surya-suryaannya gitu loh. Suara gitu kedengeran gitu. Terus kita kayak misalnya ada tanding gitu, jangan lewat sini soalnya Indonesia lawan ini nih gitu. Jadi event-event yang terjadi itu kayak deket banget sama aku dan aku rasain oh ternyata kayak gini ya hidup di kota itu, yang mungkin yang kalau misalnya aku di Bali aku nggak rasain gitu. Tapi balik lagi ada positif negatifnya sih. Iya sih. Kalau dari Kak Cika? Sama sih, sedihnya pasti ya kita harus mengorbankan banyak waktu bersama dengan orang-orang yang kita sayangin, orang-orang yang kita kasihi di Bali, terutama orang tua, keluarga. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan atau event-event yang kita lewatin, terutama di kalau kita yang aktif di gereja, akan kerasa jauhnya gitu. Jauhnya pas dari kita pergi rantau keluar, kemudian kita balik lagi ke Bali, itu akan kerasa canggung-canggungnya lagi ketemu teman-teman. Pasti itu kerasa. Cuman memang di setiap perjalanan hidup pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil, pasti ada sukanya, pasti ada hal yang bisa kita maknai. Dan ya setiap orang punya pilihan dan itulah yang kita pilih. Nah, kalau Kak Marta boleh tahu nih, dalam Kak Cika mencari pekerjaan, dari mana sih sehingga bisa dapat kerjaan yang jauh di luar pulau? Bahkan Kak Tia juga bisa sampai ke Jakarta. Gimana sih prosesnya itu? Oke, mungkin dari Cika. Sejujurnya sih untuk kerja di Bandung bukan suatu keinginan atau niat dari dalam hati banget gitu waktu awal. Memang setelah lulus ya seperti pada mahasiswa lainnya, lulus mencari pekerjaan, mencari sempet ada di posisi kehilangan semangat, kehilangan motivasi untuk aduh ini sebenarnya mau kemana sih gitu. Kehilangan tujuan, kehilangan arah juga, atau balik ke Bali kah, atau lanjut di Jogja kah gitu. Tapi aku percaya Tuhan tuh nggak pernah bawa kita ke sembarang tempat tanpa suatu tujuan. Dan aku percaya bahwa Bandung punya tujuan, punya pembelajaran, dan akan memberikan aku suatu makna. Walaupun mungkin sekarang aku belum tahu itu apa, tapi aku percaya bahwa Tuhan nggak salah pilih aku untuk datang ke Bandung. Iya, benar banget sih ya, karena kita bernafas pun pasti Tuhan punya maksud dan tujuannya, karena dengan gampang bisa Tuhan cabut nyawa kita ya. Benar. Jadi ya emang kita hidup di dunia ini emang masih banyak tanda tanya yang pasti ada di benak kita sebagai manusia ya, tapi pasti ada maksud dan tujuan yang telah Tuhan sediakan untuk kita dalam kehidupan ini. Dan nanti kita akan menyadarinya pasti ya, seiring dengan berjalannya waktu. Karena Kak Marta sendiri pernah nih
merasa bahwa nggak ada jalan nih, tapi satu persatu jalan ternyata ada di depan mata Kak Marta, tapi Kak Marta nggak lihat. Kak Marta ibaratnya lalai, kayak Kak Marta nih matanya ketutup gitu lah. Padahal ya Tuhan udah kasih jalan, tinggal kita tekun, kita mau kemana, ya Tuhan udah sediakan semuanya. Tapi bagaimana kita melangkah, kita mengambil keputusan, itu ya totalitas ada dalam diri kita. Jadi yang namanya kehidupan itu ya pasti ada pilihan yang harus kita ambil. Nah, untuk Kak Tia nih, lanjut kita ya. Oke. Kebetulan ini pertanyaan Kak Marta, semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang biasanya teman-teman adik-adik yang kuliah biasanya kayak DM aku gitu kan. Kak, gimana caranya apply keterima kerja di Jakarta gitu kan. Semoga semua yang dengar ini bisa memberikan informasi yang baik ya buat teman-teman semua yang dengar. Ini tuh sebenarnya aku dari dulu emang pingin explore sih. Karena udah lama di Bali, aku ngerasa kayak udah banyak banget pengalaman yang Tuhan kasih di Bali gitu. Kalau Tuhan izinkan boleh nggak aku keluar ke tempat lain untuk explore lagi gitu. Terkhususnya karena udah kuliah dan kerja di Bali udah 3 tahun, aku emang pingin kerja di Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena karena kalau misalnya lihat TV, lihat apapun itu semua di Jakarta gitu. Aku tuh kayak penasaran apa sih yang ada di sana? Kenapa sih orang di sana gitu? Kayak orang-orang terkenal semua dari sana. Jadi kayak ada kekepoan gitu. Dan aku pingin, jadinya emang aku memutuskan aku maunya di Jakarta gitu. Terus caranya teman-teman, kalau di Jakarta itu orang-orangnya semuanya itu memang semua udah maju modern gitu ya kalau aku bilangnya. Mungkin kalau di Bali kita banyak dapat kerja dari teman-teman, dalam artian misalnya aku punya kenalan, aku rekomendasi kenalanku gitu kan. Tapi kalau di Jakarta khususnya perusahaan-perusahaan besar, nasional, multinasional itu memang udah punya HR-nya tersendiri, programnya tersendiri, tesnya tersendiri, tahapan-tahapan yang cukup panjang untuk seleksi orang gitu. Jadi bukan sembarang orang yang bisa diterima gitu kan. Misalnya pakai kenalan orang dalam agak susah sih kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang besar ya yang aku bicarakan di sini. Jadi mungkin teman-teman yang emang mau kerja di Jakarta bisa coba beberapa aplikasi. Yang pertama di sana ada Jobstreet. Di Jobstreet itu kita bisa pilih kerjaan yang kita mau sesuai yang kita inginkan. Jadi kita bisa filter mau kerja di mana, terus spesifikasinya apa. Di situ nanti bakal banyak muncul lowongan kerjaan. Jadi perusahaan-perusahaan besar memang pakai Jobstreet itu, memang mereka bayar untuk hire orang. Jadi mereka emang pasang iklannya di sana biar bisa dapat pegawai yang sesuai sama yang mereka mau kan. Iya, spesifikasinya. Yang kedua teman-teman jangan lupa untuk update LinkedIn, khususnya yang mau cari kerja ya. Di sana kita update semua profil pendidikan kita, pengalaman kita. Teman-teman mungkin yang baru fresh graduate bisa tetap update pernah magang di mana, mungkin intern di mana, training di mana, keorganisasian, organisasi pendidikan di kampus ataupun di luar itu tambahin aja semua juga. Pokoknya LinkedIn-nya dibuat bagus dalam artian kayak lengkapilah semua yang teman-teman selama ini lakuin, masukin di sana karena kalau HR di Jakarta itu mereka bakal cek sampai sana. Dan bahkan mungkin mereka juga bisa cek sampai Instagram kalian. Jadi mereka bakal cek juga ke sosial media kalian, orangnya seperti apa, sesuai nggak sama yang dibutuhin karena kerja kan beda sama sekolah ya. Kerja kita dalam suatu tim, kita perlu kerjasama, khususnya perusahaan-perusahaan besar yang emang teamwork banget diperluin. Jadi dia pasti bakal juga lihat orang ini bisa sosialisasi, bisa kerjasama atau enggak gitu sih. Sejauh ini so far aku rasa 2 ini sih, Jobstreet sama LinkedIn yang harus diperhatikan buat teman-teman yang mau apply kerja gitu. Nanti kalau misalnya udah dapat panggilan, karena kan yang pertama kali dilihat itu kalian, profil kalian di LinkedIn atau Jobstreet itu, nanti tahap-tahap selanjutnya bisa disiapin. Teman-teman bisa belajar dari YouTube. HR nanya apa gitu kan banyak itu di YouTube, bisa dipelajarin gimana cara jawabnya yang benar, yang jujur juga, jangan terlalu muluk-muluk juga, tapi yang sesuai juga. Kalau misalnya nggak sesuai mungkin bahasanya dibuat seperti apa kayak gitu. Nah puji Tuhannya ya mungkin jodoh ya Kak.
Aku juga nggak punya experience buat apply kerja di Jakarta, tapi aku coba di Jobstreet sama LinkedIn itu. Terus tapi aku dapetnya di Jobstreet, ada dapat panggilan. Terus interview sama HR lolos, interview sama user ini yang atasan kita nantinya gitu. Atasan kita nantinya, terus puji Tuhan lolos, keterima gitu. Aku juga keterima beberapa. Jadi apply. Jadi teman-teman juga jangan lupa apply di beberapa tempat ya gitu. Kita harus ada plan A, plan B gitu kan. Aku juga coba apply di beberapa tempat karena saingan kalian pasti banyak kan. Pasti banyak. Terus kita coba possibility-nya diterima di mana gitu. Ketika misalnya diterima lebih dari satu, nanti dipertimbangin offeringnya yang mana yang lebih cocok gitu. Tapi jangan lupa ketika kita juga nolak sama perusahaan yang kita tolak itu, bahasanya juga baik, buat sebaik mungkin karena belum, siapa tahu nanti kalian bisa kerja di sana lagi, bisa ketika kalian resign di tempat ini, siapa tahu kalian masuk di tempat itu lagi. Jadi usahain untuk selalu jaga hubungan baik, jangan sampai nanti tercap blacklist atau gimana karena manajerku pun kalau hire orang baru, terus tiba-tiba misalnya nih udah oke, dia bisa kerjanya minggu depannya, tiba-tiba dia mundur kayak gitu. Manajerku akan bilang gini, jangan terima orang ini lagi kapanpun dia akan apply. Karena iya, jadi usahakan dikomunikasikan dengan baik karena mungkin dia nggak ada bilang sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya kita udah omongin baik-baik atau pakai apa-apa gitu, misalnya bilang ya bisa tapi gimana pokoknya usahakan jujur aja sih saat interview dan dipikirkanlah semuanya gitu sih. Latihan lah ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya, jangan juga terlalu muluk-muluk. Kalau misalnya bener, kalau mau gaji berapa, ya bilang, tapi ya jangan terlalu juga tinggi. Jangan juga terlalu low, nanti waktu dikasih itu malah jadi kita kesel kan udah perjanjiannya kayak gitu. Nah, hati-hati juga sama kontrak. Kalau pas keterima baca lagi gitu, terus hal-hal yang nggak dimengerti tanya sama HR. Pokoknya jangan sampai nanti kita udah kerja terus dibilang iya emang kontraknya seperti itu, kan kita sendiri yang nanggung ya. Apalagi kalau teman-teman yang udah dikontrak beberapa tahun itu kan nggak mudah ya untuk kerja berapa tahun kalau kita nggak oke. Itu sih Kak Marta yang aku bisa share. Wah, pengalamannya mantap sekali semua ya. Sangat banyak sekali memberikan kita dan para lovers tentunya insight-insight yang mungkin bisa digunakan saat mencari kerja nanti ya. Terutama buat kalian yang ingin merantau nih ke Jakarta maupun ke Bandung maupun ke daerah-daerah lainnya ya. Tapi adakah pesan yang ingin disampaikan buat para perantau dari Kak Cika dan juga Kak Tia? Kak Cika dulu deh. Ayo, shoot dulu. Ayo. Oke. Yang kalah aku dulu. Aku kalah ya, berarti aku duluan. Pesan bagi para perantau. Jadi usahain memang kalian merantau itu emang keinginan diri sendiri. Kalau emang keinginan diri sendiri, kalian bakal tanggung jawab untuk apapun resikonya. Jadi karena contohnya karena emang aku yang pengen ke Jakarta, sesulit-sulitnya di Jakarta emang harus dihadapin gitu. Emang harus dihadapin, jangan salahin orang tua, jangan salahin siapapun gitu. Tapi kalau emang kalian, kan kapasitas orang beda-beda. Tapi jika memang kalian di tahap mencapai satu tahap yang udah cukup kayak nggak bisa, nggak apa-apa balik gitu. Semua juga pilihan. Tapi ketika kalian emang mau survive di tempat rantau, ya harus hadepin, semua pasti ada jalan keluarnya. Dan kalau ngerantau kan sendiri ya, saranku jangan sampai sakit mental health juga, depresi, stres, nanggung sendiri. Ketika banyak masalah dan harus hadepin sendiri, mungkin terdengar terlalu rohani ya, tapi cuman ini aja yang buat aku kuat juga. Ketika kalau misalnya sendiri dan banyak masalah, doa sama Tuhan, cari Tuhan, selesaiin semua satu-satu, nggak semua harus diselesain langsung, pelan-pelan aja jalanin. Semua tuh ada waktunya, pokoknya jangan sampai stres, jangan sampai sakit, karena have fun aja merantau gitu, nikmatin setiap prosesnya, nggak usah kejar kata-kata orang, nggak usah kejar standar orang lain, buat standar kalian sendiri, karena ini hidup kalian bebas buat lakuin apapun selama itu sesuai sama kehendak Tuhan ya, firman Tuhan, dan jadi berkat buat orang lain dan nggak ngerugiin orang lain. Itu sih Kak Marta.
Wah, mantap banget ya. Jadi segala sisi dapat ya. betul. Dari segi rohaninya dapet, Bener. kita emang harus ya dalam rantauan maupun tidak pun kita harus mencari Tuhan ya. Benar. Saat kita mengalami problem tuh pasti ya mohon jalan yang terbaik yang Tuhan berikan tentunya supaya kita tahu jalan mana yang benar, jalan mana yang salah. Mungkin nggak langsung dikasih tahu kamu lewat jalan A. Kan nggak mungkin kayak gitu juga. Benar, Jadinya horor juga ya kalau kita dengar suara Tuhan ya. Tapi kita kadang cara yang diberikan Tuhan tuh dari sharing bersama dengan teman, dari sharing bersama dengan keluarga, itu merupakan jalan-jalan mungkin yang Tuhan kasih lihat buat kita pilih mau ke sini cause dan efeknya apa, mau ke sini pilihannya apa, pasti kan semua ada pilihan ya dalam hidup tuh ya. Kita yang menentukan, kita yang mengambil langkah. Dan untuk Kak Cika nih, Pesan ya buat teman-teman yang mau ngerantau. iya. Ya yang paling pertama berserah sama Tuhan sih. Ya seperti yang tadi aku udah bilang, Tuhan tuh pasti punya rencana yang terbaik kemanapun kita melangkah itu. Tuhan pasti punya tujuan atas itu. Jadi minta petunjuk sama Tuhan. Bener nggak sih tujuanmu untuk merantau itu adalah suatu jalan yang membuat kamu semakin berjalan pada tujuan yang telah Tuhan Yesus tetapkan dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, mantapkan diri kalian. Seperti yang Kak Tia bilang tadi, sesuai niat. Kalau memang kamu memang niat untuk merantau, segala sesuatu yang ada di depan sana, tantangan, masalah itu kamu akan perjuangkan, kamu akan usahakan yang terbaik untuk itu. Jadi berserah sama Tuhan dan mantapkan tujuanmu, tentukan tujuanmu untuk ngerantau itu apa, sehingga kamu benar-benar menjalani itu semua dengan totalitas dan penuh tanggung jawab. Wah, bener banget ya, karena apapun langkah yang kita sudah ambil, kita harus ingat kenapa sih kita mengambil langkah ini, pasti ada cause dan efeknya ya. Kenapa kita mengambil langkah untuk merantau, pasti kita memiliki tujuan. Oh, supaya saya memiliki pengalaman yang lebih luas dibanding teman-teman yang lainnya. Kita bisa memiliki relasi yang lebih luas dibanding teman-teman yang lainnya. Walaupun nggak rantauan pun masih bisa menjalin relasi ya. Iya, Sebenarnya dimanapun kita berada, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kemauan dari kita mau memperbanyak relasi sebagaimanapun, dimanapun kita berada, itu sangat-sangat mungkin teman-teman. Jadi nggak harus merantau pun kalian bisa. Jadi buat kalian semua The Real Lovers, ya menjalin relasi itu penting, dan tentunya relasi yang positif ya. Iya benar. Karena ya dalam hidup ini emang kita sebagai makhluk sosial ya emang harus berelasi satu dengan yang lainnya, berinteraksi juga. Mungkin salah satu relasi itu bisa membuat kita terhindar dari yang namanya stres, dari yang namanya kita putus asa, karena kita bisa sharing, kita bisa mendapat solusi dari rekan-rekan kita. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu cara kita sebagai manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik itu menjalin relasi dengan sama maupun lingkungan ya. Dan kita juga harus mengupgrade diri terus, nggak boleh putus asa maupun nge-stuck di situ aja. Namanya hidup harus selalu belajar, harus selalu bisa beradaptasi. Ibaratnya kayak apa ya, beradaptasi itu kayak suatu langkah yang memang harus kita hadapi selalu. Misalnya kita bad mood, kita harus tetap happy, ya kan? Jadi mau nggak mau ya itu menjadi satu pilihan yang kita harus terus gali, terus pelajari. Dan nggak terasa banget kita sudah hampir 30 menit menemani kalian semua dari Pro Lovers. Dan Kak Marta mengucapkan terima kasih kepada Kak Tia dan juga Kak Cika karena sudah hadir di studi kita. Dan semoga apa yang kita sharingkan ini dapat bermanfaat ya buat kalian semua di Pro Lovers. Dan terkhusus nih buat kalian semua,
Kak Marta nanti akan kedatangan tamu-tamu spesial lainnya. So, tetap terus pantengin kita di YouTube Suara Pendidikan Dianapura. Dan Kak Marta dan juga Kak Tia Dan Kak Cika pamit dari ruang dengar kalian. Bye-bye. Bye, thank you.